warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Usop. Saya akan berbagi tentang cara belajar multitester analog. Mari kita simak video berikut ini. Oke, ini ya sebuah multitester analog. Ini dengan merek Helles tipe IX360 TR-NB. Multitester analog ini sangat penting ya, apalagi untuk para teknisi listrik. Untuk teknisi listrik, apalagi untuk pemula, multitester ini sangat-sangat bermanfaat ya. Oke, yang pertama kita akan belajar cara mengukur besar tegangan listrik AC. Kita arahkan selektor pada volt AC atau tanda ACV pada multitester ya. Langsung aja kita arahkan. Posisinya berada di sini ya. ACV ya. Ini fungsinya untuk mengukur besar tegangan listrik AC. Listrik AC kita ketahui untuk kuil di Indonesia yaitu dengan standarnya 220. Di multitester ini ada ukurannya. Di selektor AC volt ada 10, 50, 250 sampai dengan 1000. Untuk pengukuran besar tegangan arus AC, langsung saja kita arahkan selektor ke 250. Karena apa? Karena besar tegangan standar di Indonesia untuk arusnya adalah 220 volt. Berikut contoh pengukuran pada arus AC 220 volt. Sebelum mengukur, mari kita pasang kabel probe yang ada di multitester ini ya, dulur. Berikut adalah kabel probe dari multitester analog. Mari kita sambungkan. Silahkan memasukkan sesuai warna kabel probe ya, dulur. Untuk yang merah ini adalah plus dari multitester. Untuk yang hitam adalah min ya, dulur. Yang di sini min atau com dari multitester. Untuk pengukuran arus AC, besar tegangan arus AC. Karena arus AC sifatnya bolak-balik, kita tidak harus memasukkan probe ini sesuai dengan plus atau minus pada arus ya, karena arusnya bolak-balik akan terukur sama saja ya, dulur. Mari kita contohkan untuk pengukurannya. Kita ambil stop kontak. Ini ada stop kontak saya. Kita nyalakan saklarnya. Kita sudah mengarahkan ya ke selektor ke 250 volt AC. Mari kita ukur. Kita masukkan. Kanan kiri tidak masalah ya. Kanan kiri tidak masalah. Oke. Jarum pada multitester bergerak ya. Menunjukkan di angka 225. Masih toleransi ya dengan nilai tegangan normal. Kita coba membalik dari kabel probe ini. Mari kita balik. Oke, dengan nilai yang sama ya. Dengan nilai yang sama. Kita akan coba menaikkan selektor ke 1000. Selektor 1000 ya, dulur. Nah, kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Selektor menunjukkan di AC volt, di tanda AC volt di atas tulisan Helles menunjukkan angka 50 ya, dulur, tidak maksimal.
Jadi untuk pengukuran AC volt saya sarankan tetap di selektor 250. Kita akan coba kembali ke 250. Oke, kembali ya ke 225 ya, normal ya. Kita coba kalau selektor itu berkurang di bawahnya, akan terjadi apa? Oke, kita lihat. Jarum menunjukkan ke pojok ya, dulur. Ke pojok. Itu menandakan tidak terbaca ya, dulur. Jadi selektor harus diubah ke selektor di mana tepat pengukuran agar kita mengetahui ukuran arus yang berada di volt AC. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke selektor selanjutnya, yaitu selektor resistansi ya, dulu. Resistansi. Untuk selektor yang kedua ini untuk mengukur nilai tahanan atau resistansi, atau sering disebut dengan ohmmeter. Caranya sebagai berikut ya, dulur. Untuk pilihan selektor di resistansi ini kita ada banyak pilihan, dari kali 1, kali 10, kali 1K, atau kali 10K, atau 10 kilo ohm. Kalau ini 1 kilo ohm, ini 10 ohm, ini 1 ohm. Untuk pengukurannya gimana? Untuk pengukurannya bermacam-macam ya, dulur. Kita bisa mengukur resistor, kita bisa mengukur dioda, dan komponen-komponen yang lainnya. Untuk pengukurannya nanti di sini ada nilai tahanan pada jarum. Ini ya, dulur. Ini tanda dari ohm. Di mana jarum ini berhenti? Di mana jarum ini berhenti? Kita akan kalikan dengan selektor yang menyebutkan pada bilangan pada multitester. Jika selektor berhenti di nilai 10 dan selektor kita setel di 1K, jadi hitungannya adalah 10 dikalikan 1 kilo, maka hasilnya akan keluar 1 kilo ohm. Oke ya, dulur. Sama pada selektor 10, jika kita setel di selektor 10, jarum berhenti di angka 5, jika kalikan saja 5 dikalikan 10, maka hasilnya akan 50 ohm. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang selektor pada buzzer ini ya, dulur. Buzzer ini bisa disebut dengan kontinuitas. Fungsinya adalah sebagai berikut. Kita langsung contohkan pada situasi ini ya. Kita ambil kabel untuk mengecek nyambung atau tidaknya suatu komponen listrik ya, dulur. Kita contohkan, kita ambil kabel ya, dulur. Kita ada satu kabel dan satu kabel lagi dengan kabel yang terputus. Jadi fungsi dari selektor buzzer atau kontinuitas ini adalah kita bisa mengecek apakah kabel tersebut nyambung atau tidak. Kita arahkan selektor pada buzzer, sudah berada di posisi buzzer. Kita cek fungsi atau tidak buzzernya dengan tanda seperti ini. Jika keluar bunyi seperti ini, maka analog berfungsi ya, dulur, di selektor kontinuitas. Caranya sebagai berikut. Ada kabel, kita cara mengetahui
kabel ini nyambung atau tidak. Kita akan cek. Oke. Nyambung ya dulur, keluar suara. Nah, jadi di posisi kabel ini nyambung. Bagaimana kalau tidak menyambung? Kita contohkan kasus seperti ini. Jadi ada dua kabel. Mungkin dianggapkan kabel ini sambung ya dulur, sambung seperti ini, sambung seperti ini. Coba kita tekuk saja seperti ini. Peranggapannya ini sambung. Kita masukkan. Tidak sambung ya dulur, karena ini putus. Kita tempelkan logam yang di dalam. Oke. Itu bertanda kalau sambung. Dalam video ini kita anggapkan ini putus. Jadi seperti itu ya dulur. Mungkin contoh sebagai berikut. Kita peranggapkan kabel ini, saya ambil solasi ya. Kita peranggapkan kabel ini sambung seperti ini. Oke. Sambung seperti ini. Nah, lalu kita cek. Sebentar. Lalu kita cek. Tidak keluar suara ya dulu. Tidak keluar suara. Jadi kabel di dalam ini terputus. Beda dengan kabel yang ini. Mungkin rekan-rekan kalau mau cek kabel CCTV kenapa tidak sambung, padahal sudah terpasang semua, mungkin bisa di tengah-tengahnya putus. Kabel lampu mungkin bisa di tengah-tengahnya putus. Bisa cek seperti itu ya dulur. Caranya seperti itu ya. Ini sambung tidak sambung karena ini saya solasi saja. Jadi fungsi dari buzzer seperti itu ya dulur. Selanjutnya kita akan berpindah ke selektor DC miliampere. Untuk selektor DC miliampere ini fungsinya untuk mengukur besar arus ya dulur, bukan tegangan ya. Besar arus DC pada sebuah komponen listrik. Oke dulur, sebuah arus. Jadi bisa tahu keluar arusnya itu berapa ampere. Keluar arusnya 2 ampere atau 3 ampere, 5 ampere. Jadi jika jarum keluar di selektor yang di sini, DC volt ampere ini, tinggal kalikan pada selektor yang kita pilih. Oke dulur, seperti itu. Lanjut kita akan berpindah ke DC volt. DC volt fungsinya untuk mengukur tegangan pada arus DC. Mari kita contohkan. Berikut kita akan ambil sebuah komponen listrik DC. Contohnya di sini adalah saya mempunyai baterai di sini ya. Saya mempunyai baterai di sini. Ada baterai IBC dan baterai GB170 recharger. Kita akan ukur. Untuk pengukuran DC volt, di sini untuk selektor ini silakan di setting ke DC volt, lalu kabel probe untuk pengukuran DC tidak boleh terbalik ya dulur. Tidak sama seperti AC volt. Kalau AC volt tidak masalah bolak-balik karena arus AC adalah arus bolak-balik. Kalau arus DC adalah arus searah, maka pada multitester silahkan disetting sesuai dengan tegangan yang ada. Mungkin kalau tegangannya nilai plus, kita masukkan plus. Kita contohkan pada baterai ini.
Untuk kabel merah adalah probe merah adalah plus, probe hitam adalah min. Kita ukur, kita setting ke 2,5 volt. 2,5 volt. Untuk selektor nanti di sini ya dulu. Berada di sebelah sini. Kita ukur. Kita probe di baterai yang min, ya ukur ke plus. Oke, tegangannya hampir 6 ya dulur. Sedangkan di sini bertuliskan tegangannya adalah tegangan di baterai ini terbilang 1,5 ya. 1,5 ya dulur. Di sini ada 1,5. Jadi terlalu besar. Maka kita naikkan selektor pada 10. Apakah sesuai 1,5 volt? Oke, naik ya dulur di 1,6 ya dulur. 1,6 volt. Jadi baterai ini sesuai ya dulur. Baterai ini sesuai. Untuk yang ini akan kita ukur. Untuk ukurannya adalah 8,4. Mari kita arahkan selektor plus, ini minus. Kita akan cek. Oke, jarum menunjukkan ke nilai 5,9 ya dulur. 5,9. Untuk tidak sesuai, jadi baterai ini untuk umurnya mungkin sudah lama ya dulur, jadi sudah tidak maksimal. Untuk voltnya juga sudah tidak sesuai dengan yang tertera, karena di multitester terbukti nyata dengan ukuran 5,9. Oke dulur, demikian video saya tentang belajar multitester analog. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir di channel saya, di Pak Usop Channel. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.